Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh mengalami kuasa-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Bapa, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami pulang, kami gak akan pernah sama lagi. Hidup kami diubahkan, cara berpikir kami diperbaharui. Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh sampai ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Terima kasih ya Bapa. Wahyukan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Ya, ini kali pertama ya saya melayani di GBI WTC Mangga 2. Ya, saya sebenarnya tinggal nggak jauh juga dari sini ya Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Harmoni. Ada orang Harmoni di sini? Dari wajah kelihatan kayaknya orang Pademangan semua nih kayaknya sini ya. Saya tinggal di Harmoni ya Bapak Ibu ya, di seberang Istana Presiden. Saya melayani di Rayon 1H ya Bapak Ibu. Punya istri 1, punya anak baru 1. Apalagi perkenalannya. Ukuran baju double XL Bapak Ibu. Ukuran sepatu 44. Ya kalau Bapak Ibu kepengen tahu ya. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Siap ya? Kalau Bapak Ibu suka judul, saya berikan judul Kenapa Tuhan Melakukan Mujizat. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya mujizat masih ada? Ya Bapak Ibu mau mengalami mujizat? Ya saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengerjakan mujizat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Ya di masa pandemi ini saya juga udah banyak mengalami mujizat ya Bapak Ibu ya. Saya mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, 12 bakul tersisa Bapak Ibu ya. Dimana selama 2 tahun ini gereja-gereja tutup, persekutuan-persekutuan tutup, otomatis ekonomi keluarga saya menurun Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan juga menyembuhkan saya mengalami mujizat kesembuhan. Ada di sini yang udah pernah kena COVID lebih daripada 3 kali, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya. Belum keren berarti Bapak Ibu ya. Saya udah lebih dari 3 kali kena COVID Bapak Ibu. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan yang saya sembah itu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib Bapak Ibu. Ya, sekalipun tidak ada jalan, percayalah Tuhan bisa bikin jalan. Percayalah Bapak Ibu hari ini punya sakit apapun, percayalah Tuhan bisa memberikan kesembuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, tapi pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bukan masalah apakah kita percaya mujizat masih terjadi atau enggak Bapak Ibu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah, pernah enggak sih Bapak Ibu bertanya, kenapa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya? Pada waktu kita dalam pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan jawab pergumulan kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan jawab pergumulan kita? Kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya? Ketika kita sakit Bapak Ibu, kita doa sama Tuhan. Kita sujud, kita jengking sama Tuhan. Tuhan bikin mujizat dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan saya? Karena ada begitu banyak orang senang mengalami mujizat. Tapi mereka nggak tahu kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupannya. Nah pada pagi hari ini izinkan saya untuk mengajar Bapak Ibu. Untuk memberikan keseimbangan buat setiap kita supaya kita mengerti kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan minimal kita jangan jadi orang-orang yang kecanduan mujizat Bapak Ibu. Yang mau belajar katakan amin. Bapak Ibu siap belajar? Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Coba kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 11 ayat yang ke-42. Yohanes 11 ayat yang ke-42. Ini kisahnya di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati Bapak Ibu ya. Membangkitkan Lazarus yang sedang mati. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya kenapa Lazarus dibangkitkan dari kematian? Bapak Ibu kan seharusnya orang yang mati itu udah biarkan mati. Betul gak sih Bapak Ibu? Karena kematian itu adalah kehendak Tuhan, yang mengerti katakan haleluya.
Tapi kenapa untuk orang ini Bapak Ibu, kenapa Yesus harus bangkitkan dia? Dari kematian dibangkitkan jadi hidup lagi, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Yohanes 11 ayat yang ke-42 firman Tuhan katakan begini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya, perhatikan baik, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia bukan hanya sekedar menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang yang telah mati Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya semua orang yang melihat peristiwa tersebut, supaya semua orang yang melihat kejadian tersebut, mereka percaya kalau Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapanya. Oleh sebab itu hari ini kita perlu tahu Bapak Ibu, kenapa Yesus harus melakukan mujizat Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Supaya saudara dan saya makin hari kita makin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang mengerti katakan haleluya. Memang kadang-kadang begini kan Bapak Ibu ya, kadang-kadang manusia itu perlu dikasih lihat dulu. Dikasih lihat demonya dulu, baru dia percaya. Setuju gak Bapak Ibu? Di sini ada yang suka gonta-ganti HP gak? Kalau ada beberapa di antara Bapak Ibu ada yang suka gonta-ganti HP, biasanya kan begini kan. Kalau kita mau beli HP baru, kita lihat dulu demonya. Kita pergi ke Samsung, kita pergi ke Apple, kita lihat dulu barangnya, baru kita beli. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Ada yang kemarin pergi ke PRJ? Sekarang udah tutup, ya kan? Kemarin main-main ke PRJ gak? Saudara mainnya kemana ini? WTC terus mainnya, ya kan? Saya kemarin waktu PRJ buka, Bapak Ibu, saya pergilah, ya kan? Saya ajak anak saya ajak istri saya, main hari Sabtu, Bapak Ibu. Waduh, luar biasa, Bapak Ibu, penuh banget. Mau masuk PRJ-nya kita ngantri luar biasa. Apalagi mau cari parkirnya, Bapak Ibu. Ya tapi memang hamba Tuhan, Tuhan berkenan selalu, ya kan? Baru masuk PRJ, ada orang yang keluar dari parkir, tinggal masuk Bapak Ibu. Itulah fasilitas anak Tuhan nih Bapak Ibu. Langsung dapat parkir. Nah tujuan saya ke PRJ itu tadinya cuma mau kuliner Bapak Ibu. Cuma mau makan, cuma mau jajan, ajak anak, ajak istri ya Bapak Ibu ya. Di sana banyak makanan-makanan Korea. Ada yang suka makanan Korea di sini? Atau yang suka nonton film Korea? Nah Bapak Ibu waktu saya makan di sana jajan sambil makan sambil jalan-jalan, kemudian saya melihat di situ ada orang jualan pisau Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu pisau ya? Dia jualan teriak-teriak, nggak ada yang dengerin Bapak Ibu. Pisau-pisau 100.000, beli pisau tajam, wah nih bisa motong apa aja. Nggak ada orang yang ngedengerin dia, nggak ada orang yang ngeliatin dia. Dia teriak-teriak sampai uratnya keluar Bapak Ibu. Nggak ada orang yang ngeliatin dia. Sampai kemudian saking capeknya dia teriak-teriak. Dia pergi ke belakang meja. Di mejanya itu ada talenan. Bapak Ibu tahu talenan ya. Yang dari kayu yang buat motong daging itu Bapak Ibu. Dia ambil daging sapi Bapak Ibu. Dia keluarin pisaunya. Sling. Itu daging sapi Bapak Ibu. Dipotong sama dia kayak belah tahu Bapak Ibu. Set. Putus daging. Waktu dia lihat kasih demo potong daging, belum ada orang yang belum ada orang yang ngelihat Bapak Ibu. Yang kedua, dia ambil daging iga sapi. Bapak Ibu tahu daging apa? Tulang sapi Bapak Ibu tahu ya. Iganya diambil tulangnya. Itu tulangnya ditaruh di talenan, dibacok sama dia pakai pisaunya sekali tebas. Putus, Pak. Tulang putus. Baru tuh mulai ada orang yang ngeliatin, Pak. Yang terakhir Bapak Ibu tahu, dia ambil paku 10 cm. Bapak Ibu tahu ya ada paku 10 cm ya. Ditaruh di talenan Bapak Ibu. Itu pakai pisaunya. Ditebas itu paku. Terus putus Bapak Ibu. Luar biasa. Saya pergi tadinya cuma mau makan-makan doang kulineran. Pulang bawa pisau Bapak Ibu saya bilang. Iya kan? Neng-teng pisau. Pertanyaannya, kenapa saya beli itu pisau? Karena saya udah lihat demonya Bapak Ibu, yang mengerti katakan amin. Nah begitu juga dengan orang-orang percaya, begitu juga dengan orang-orang Yahudi hari itu Bapak Ibu.
Ya, orang Yahudi itu nggak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Orang Yahudi itu memang menantikan Mesias yang akan datang, Raja yang akan datang, membebaskan mereka. Nah, pemahaman orang Yahudi bahwa Raja yang akan datang, pasti datang penuh dengan kemuliaan dong. Namanya Raja mau datang, betul nggak sih? Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, lahirnya di mana? Di mana lahirnya? Hah? Kandang. Saya baca Alkitab udah hampir 27 kali bolak-balik, Bapak Ibu belum pernah baca. Yesus lahir di kandang. Yesus lahir di palungan, Bapak Ibu. Palungan itu apa sih palungan? Palungan itu adalah tempat minumnya, alat transportasi mereka hari itu, Bapak Ibu. Ya, jadi zaman dulu belum ada Mercy, belum ada, ya kan, Expander belum ada. Alat transportasi mereka itu keledai, kuda. Ya, makanya rumah orang Yahudi zaman dulu itu 2 lantai, Bapak Ibu. Lantai pertamanya tempat untuk menampung alat transportasi mereka, mereka tinggal di atas. Itu dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus lahirnya aja di palungan. Lahir di sebuah desa. Orang kalau raja lahir di Yerusalem dong. Ini masa lahir di kota kecil. Lahir dari seorang anak tukang kayu lagi Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi ini gak bisa percaya kalau Yesus ini adalah Mesias. Jangankan orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Saudara-saudaranya Yesus saja gak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Sampai kapan? Sampai Yesus mati kemudian Yesus bangkit. Baru saudara-saudara tirinya percaya Yesus itu adalah Mesias. Ya. Makanya hari itu kenapa Yesus membangkitkan orang yang mati Bapak Ibu. Supaya apa? Dia ingin mendemonstrasikan kuasa Allah. Supaya orang-orang Yahudi yang kemudian datang melawat Maria. Yang datang membesuk Maria karena adik mereka yang bernama Lazarus mati. Ketika Yesus hadir, Yesus bangkitkan Lazarus. Orang-orang percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Yang mengerti katakan amin. Saya mau nanya Bapak Ibu, Lazarus sudah mati berapa hari? Untuk lebih cepat ya Bapak Ibu ya, 4 hari dia mati. Katakan 4 hari. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, mayat zaman sekarang dengan mayat zaman dulu tuh beda. Mayat zaman sekarang mati udah 4 hari, itu masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep Bapak Ibu. Pakai jas, ya kan, baju ganteng-ganteng, betul gak sih? Kenapa? Karena disuntikin formalin Bapak Ibu. Tapi jenazah zaman dulu Bapak Ibu udah mati 4 hari itu baunya udah busuk. Kulitnya udah meleleh Bapak Ibu. Makanya ini jenazah Lazarus itu harus dimasukkan ke dalam sebuah goa ditutup batu gunung. Kenapa? Karena udah busuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin mayat yang udah 4 hari mati dibangkitkan sama Yesus. Waktu orang-orang Yahudi melihat perbuatan Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-45 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Coba kita baca-baca. Yohanes 11 ayat yang ke-45 kita baca. 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Apa katanya? Percaya kepadanya Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya ya supaya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan setiap kita. Itu dia kadang-kadang Tuhan izinkan masa-masa kritis terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan saudara kehilangan sesuatu dalam kehidupan saudara. Kenapa? Supaya begini Tuhan mau supaya saudara belajar percaya kepadanya. Yang mengerti katakan haleluya. Halo? Jadi Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, supaya Bapak Ibu percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Supaya saudara dan saya, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertobat Bapak Ibu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan sama Tuhan. Setuju gak? Karena untuk apa Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita? Kalau kita gak pernah mau berubah. Kalau kita gak pernah mau bertobat Bapak Ibu.
Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini. Mereka suka mujizat, tapi mereka nggak pernah mau berubah. Pernah lihat orang Kristen model kayak begitu? Di GBIWTC Mangga 2 nggak ada yang kayak begitu. Itu di luar sana banyak yang kayak begitu. Kalau di sini mah suci, kudus, mulia, penuh kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak. Makanya pernah dengar nggak ada orang-orang kesaksian begini. Dia udah kena kanker stadium akhir ya Bapak Ibu ya. Oh ya, dokter udah, aduh ini suruh pulang aja dah nih, percuma juga di rumah sakit ya kan. Ya kan, udah disuruh pulang aja nih, paling juga usianya 3 bulan lagi. Wah dia udah kurus kering, badan udah hitam, tulang bungkus kulit Bapak Ibu dibawa pulang sama keluarganya. Tapi karena dia punya iman pengharapan kepada Tuhan, dia doa sama Tuhan, dia puasa sama Tuhan. Waktu dia doa, dia berharap sama Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Kankernya sembuh, pulih hidupnya. Cek ke dokter, dokter sampai bingung, geleng-geleng kepala. Kemana nih kankernya? Hilang Bapak Ibu. Pernah lihat ya? Pernah dengar kesaksian model kayak begitu? Nah Bapak Ibu saya mau nanya, orang yang udah dapat kesembuhan ini Bapak Ibu. Kemudian dia begitu malam, mampir lagi ke Mangga Besar ya Bapak Ibu ya. Makan lagi seafood, kepiting saus tiram, ya kan. Ditutup dengan durian montong ya Bapak Ibu ya. Minum Coca-Cola Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Orang yang udah terima mujizat, tapi kalau gaya makannya nggak pernah mau berubah, gaya makannya nggak pernah mau bertobat, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Hah? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mati pasti. Yang mengerti katakan haleluya. Betul gak sih? Percuma Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kalau kita gak pernah mau berubah. Kita gak pernah mau bertobat Bapak Ibu. Kita cuma jadi orang-orang yang kecanduan mujizat. Kita senang terima mujizatnya, nggak pernah mau berubah. Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ada seorang raja dalam perjanjian lama, namanya Raja Hizkia Bapak Ibu. Alkitab mencatat Raja Hizkia sakit hampir mati. Katakan sama sakit hampir mati. Itu kalau Alkitab katakan sakit hampir mati, itu kira-kira penyakitnya apa tuh? Bisul, kurap, kadas, hah? Kalau Alkitab mencatat sakit hampir mati, itu kemungkinan besarnya penyakit kronis Bapak Ibu. Penyakit-penyakit berbahaya Bapak Ibu. Yesaya datang kepada Hizkia, Yesaya ngomong begini sama Hizkia, mati loh. Yesaya pulang ya kan, belum sampai pintu gerbang, Tuhan berfirman lagi sama Yesaya, balik Yesaya, kasih tahu lagi Yesaya, kasih tahu lagi Hizkia, gue mau kasih mujizat buat hidup dia. Waduh, ini kredibilitas Yesaya dipertaruhkan nih Bapak Ibu nih. Dia balik lagi kasih tahu Hizkia. Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan tambahkan kehidupan buat Hizkia. Dapat mujizat Hizkia. Ditambahkan berapa tahun lagi hidupnya? 15 tahun lagi ditambahkan hidupnya. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu. Waktu Hizkia dapatkan mujizat, apakah Hizkia hidupnya bisa finishing well? Hah? Hizkia nggak finishing well Bapak Ibu. Hizkia jadi sombong. Dia jadi tukang pamer, dia flexing Bapak Ibu. Ada orang Babel datang ke istananya, dia pamerin semua istana, seisi istananya. Tanpa sedikit pun dia ceritakan perbuatan Tuhan yang pernah dia alami dalam kehidupan. Saya mau nanya, waktu Hizkia dapatkan mujizat sekali lagi, bisa finishing well dia? Enggak. Makanya buat saya Bapak Ibu, tahu begitu dia mati aja. Betul gak? Saya mau nanya, kalau dia mati finishing well gak? Dia finishing well. Dia dapatkan mujizat, malah sombong. Halo? Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dapat mujizat belum tentu mengubahkan kehidupan saudara. Tapi percayalah hari ini, kalau Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bertobat, yang diubahkan sama Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Bapak Ibu baca di dalam Alkitab waktu pertama kali Yesus memilih murid-muridnya, ya, di situ hari itu ada Petrus, katakan sama-sama Petrus. Ya kan, ada siapa? Petrus. Ada Andreas, katakan sama-sama Andreas. Ada Yohanes, ada Yakobus. Hari itu malam-malam Bapak Ibu Alkitab mencatat mereka pergi melaut. Saya mau nanya, ini pelaut gagah-gagah nggak Bapak Ibu?
Gagah dan keren-keren kan Bapak Ibu ya. Mereka pergi ngelaut ya kan. Mereka bawa jala, mereka pikul jala. Mereka jalan masih keren Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Inggris. Nama Petrus bahasa Inggrisnya apa? Petrus. Peter. Keren gak? Andreas. Andrew. Yohanes. John. Yakobus. Yakobus bahasa Inggrisnya apa? Bukan Jacob Ibu. Jacob itu Yakub. Yakobus itu kalau orang Medan bilang James. Tahu James ya? Orang Medan nggak bisa ngomong James. James. Jadi waktu mereka mau pergi melaut Bapak Ibu, mereka masih keren-keren. Peter, Andrew, John, and James. Ya kan? Waktu mereka pulang dari laut, mereka nggak dapatkan apa-apa. Nama mereka langsung ganti semua jadi Gatot. Bapak Ibu tahu Gatot? Gagal total karena nggak dapat apa-apa Bapak Ibu, betul nggak sih? Waktu mereka tidak dapatkan apa-apa, mereka berjumpa dengan Yesus. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus ajak Petrus kembali lagi melaut Bapak Ibu. Di tengah-tengah danau, Yesus katakan begini kepada Petrus, "Hai Simon Petrus, tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus katakan begini, "Guru, udah semalam-malaman kami nangkap ikan dan kami nggak dapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang berkata-kata, karena engkau yang berfirman, aku akan menebarkan jala juga." Waktu jala ditebar sama Petrus, mujizat apa yang dialami oleh Petrus? Halo? Ini Bapak Ibu baca Alkitab gak sih? Hah? Masih baca ya Bapak Ibu ya? Dapat mujizat apa? Itu hari-hari itu, ya, hari itu ikan-ikan pada kepahitan Bapak Ibu. Karena pada waktu Petrus tebar jala, itu semua ikan yang ada di danau, itu berlomba-lomba masuk ke jalannya Petrus. Ada yang kesenggol temennya, keluar dari jala, kepahitan dia. Ya kan? Jala itu sampai robek Bapak Ibu. Semua mata lihat saya. Waktu Petrus ngalami mujizat, dia lihat jalannya penuh dengan ikan. Respon Petrus itu apa Bapak Ibu? Coba kita buka Alkitab kita. Lukas 5 ayat yang ke-8. Waktu Petrus ngalami mujizat Bapak Ibu, inilah yang dilakukan oleh Simon Petrus. Lukas 5 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur dan di depan Yesus dan berkata apa? "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu, inilah yang seharusnya kita lakukan waktu kita ngalami mujizat. Waktu kita dapat mujizat, ngalami mujizat, saya mau nanya, apa yang kita lakukan? Petrus nggak sibuk ngitungin berapa banyak ikan yang dia dapat? Berapa kilo nih yang kita dapat nih? 1 kilo berapa duit nih? Dapat berapa kita keuntungan hari itu? Begitu kita dapat duitnya, mau dibeliin apa nih? Enggak. Waktu Petrus dapatkan mujizat, respon pertama yang dia lakukan adalah dia bertobat. "Guru, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Halo? Ada begitu banyak orang Bapak Ibu, dapatkan mujizat. Yang terjadi begini, dia senang sama mujizatnya. Dia lupa sama Tuhannya. Saya mau nanya, banyak yang begitu? Saya punya anak di rumah masih kecil ya Bapak Ibu ya, si Ishak namanya. Usianya baru 10 tahun. Saya kalau pelayanan ya Bapak Ibu ya, kalau ninggalin dia tuh kadang-kadang bisa seminggu ninggalin dia, ninggalin istri ya kan. Bisa 2 minggu ninggalin dia. Kadang-kadang berangkat Sabtu, pulang Senin. Nah setiap kali saya pelayanan keluar kota Bapak Ibu, saya selalu sempatkan pulang itu saya beli mainan buat dia. Dia suka main Lego Bapak Ibu, saya suka belikan Lego buat dia. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu, waktu saya pulang ke rumah, saya kasih dia Legonya. Dia ambil Legonya, kemudian dia buka Legonya. Kemudian dia mainin Legonya, dia sibuk dengan Legonya, kemudian dia lupa sama bapaknya. Saya mau nanya, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira aja. Hah? Nggak bakalan saya beliin lagi. Betul nggak?
Untuk apa saya belikan dia Lego, kalau kemudian Lego itu membuat dia lupa sama saya. Yang mengerti katakan haleluya. Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Bukan supaya kita menyembah mujizatnya Bapak Ibu. Harusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhannya. Membuat kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Membuat kita bertobat dan membuat kita berubah. Yang mengerti katakan haleluya. Untuk apa kita dapatkan mujizat kalau nggak mau berubah? Empat bulan yang lalu saya pergi ke kota Palembang Bapak Ibu. Dari kota Palembang tuh masuk lagi 6 jam ya ke sebuah kota, saya lupa nama kotanya apa, tapi di kota itu ada STT Bapak Ibu, STT Ebenezer, saya ingat namanya, ya kan. Dia di bawah naungan Gereja Protestan Injili Nusantara. Jadi gereja Injili nih Bapak Ibu, gereja Protestan. Saya bikin seminar di situ, jadi siang sampai sore seminar, malam kita KKR 2 hari Bapak Ibu. KKR hari terakhir, itu saya altar call Bapak Ibu, itu orang-orang Protestan. Waduh, itu pada pelepasan, pada nangis semua dilawat Tuhan Bapak Ibu. Selesai KKR, saya udah capek kan Bapak Ibu ya. 3 hari 2 malam saya pelayanan nonstop. Selesai KKR hari terakhir saya duduk di sini nih Bapak Ibu nih. Saya duduk begini nih, udah capek baju udah basah ya kan, saya duduk aja. Tiba-tiba ada 2 pasangan muda datang. Waktu datang, saya berdiri kan, nyamperin saya berdiri lah kan. Waktu saya berdiri, saya deketin, saya cium. Wah, bau rokok nih. Ya kan? Biasa dulu kalau kita perokok, terus berhenti ngerokok kan, kalau mencium bau yang rokok itu kan tajam banget ya Bapak Ibu ya, tahu ya, mengerti ya, memahami ya. Wah, bau rokok nih. Saya lihat suaminya, saya perhatiin kantongnya, nongol jarum super Bapak Ibu. Wah kan? Wah, nongol jarum super. Ya udah saya layanin aja ya kan. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu. Suaminya, istrinya ngomong, Pak Pendeta, tolong doain kami Pak Pendeta. Ini kami udah nikah 7 tahun, ini orang Medan dua-dua Bapak. Kami udah nikah 7 tahun, belum dikaruniai anak Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa doain kami nggak supaya Tuhan percayakan kepada kami keturunan. Dia ngomong begitu, sekalian aja saya sikat Bapak Ibu ya kan. Saya ngomong begini sama mereka, untuk kerjakan mujizat dalam kehidupan kalian, itu mah perkara gampang buat Tuhan. Untuk kasih keturunan buat kalian, itu mah perkara gampang buat Tuhan. Tuhan tiup, hamil kamu besok. Tapi masalahnya begini, kalau Tuhan kerjakan mujizat, mau bertobat nggak? Saya tunjuk suaminya langsung. Suaminya kaget. Kami bertobat dari apa? Mesti berhenti rokok. Suaminya langsung pucet, Bapak Ibu saya tunjuk begitu, pendeta tunjuk begitu, langsung berhenti rokok. Jangan bohong kamu. Jangan bohongi hamba Tuhan. Saya bilang, saya udah lihat di kantong kamu ada jarum super itu. Saya tunjuk aja. Mau bertobat nggak? Ya kan? Ya kan? Kemudian dia ngomong begini, Pak Pendeta, mulai dari malam hari ini Pak Pendeta saya akan buang ini rokok. Saya nggak akan sentuh rokok ini lagi. Ya kan? Kalau kamu mau berubah, mau bertobat, saya baru mau berdoa buat kamu. Saya doain tumpang tangan Bapak Ibu. Ya kan? Udah. Besokannya saya pulang, udah saya nggak pernah ingat lagi tuh peristiwa Bapak Ibu, karena kan banyak yang saya doain Bapak, saya nggak ingat satu-satu. Berapa waktu kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang DM di Instagram saya, muncul DM. Cling! Tulisannya begini, Pak Pendeta, puji Tuhan, saya udah tes, pakai tes pack, dan hasilnya garis 2 Pak Pendeta. Saya bingung. Siapa yang ngambilin dia nih ya kan, laporan aja sama saya kan nih, bahaya nih Bapak Ibu ya kan, main garis-garis 2 aja. Saya tulis siapa yang ngambilin kamu. Baru dia kasih ingat ya, beberapa waktu lalu Bapak Pendeta masih ingat gak ya kan, di STT Ebenezer Bapak Pendeta di habis kebaktian ada doain kita. Nah saya yang waktu itu didoain, saya baru ingat Bapak. Tolong doakan saya Pak Pendeta, ini saya pagi baru dites pakai tes pack ya, nanti siang saya mau ke dokter untuk ngecek apakah saya hamil beneran atau enggak. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik. Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita, itu perkara gampang buat Tuhan. Setuju? Untuk menyembuhkan sakit saudara, itu perkara gampang buat Tuhan. Untuk mengangkat bisnis saudara yang sedang terpuruk, itu perkara gampang buat Tuhan. Iya kan? Untuk menyembuhkan apapun, membuat jalan keluar, apapun, itu perkara gampang buat Tuhan. Tapi saudara tahu apa yang susah? Yang susah adalah mengubah hati manusia Bapak Ibu. Itu yang susah.
Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu pasangan suami istri ini hatinya berubah. Mereka mau berubah, mereka mau bertobat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan percayakan kepada mereka keturunan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Makanya pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah mujizat masih ada. Kenapa Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama supaya kita bertumbuh. Yang kedua supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bertobat dan berubah. Selamat mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Haleluya. 29:19 detik Pak. On time saya Pak. Dahsyat. Puji Tuhan yang Bapak Ibu di sini masih dikasih waktu setengah jam. Di gereja lain kadang-kadang 28 menit, 25 menit Bapak Ibu. Kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, baru pendahuluan udah kelar itu waktunya. Terima kasih buat kepercayaannya. Bapak Ibu jangan tersinggung ya dengan ucapan saya Bapak Ibu ya. Saya datang ke tempat ini untuk mengajar Bapak Ibu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Oh Tuhan, Tuhan. Ketika ku percaya, kami percaya mujizat-Mu nyata Bapa. Oh Tuhan, kamu dengan iman katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan, sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu seperti orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Mereka itu udah lihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka disertai tiang awan dan tiang api. Tapi mereka terus hidup dalam dosa. Mereka terus hidup dalam persungutan Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Allah menyertai kehidupan kita dengan mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini engkau yang butuh pertolongan Tuhan.
Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau butuh Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupanmu. Percayalah Tuhan bisa kerjakan mujizat. Tapi berjanjilah Bapak Ibu, ketika Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita, jadilah pribadi-pribadi yang bertobat, yang mengerti, katakan amin. Seberapa banyak di antara kita yang perlu pertolongan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu perlu mujizat yang daripada Tuhan, boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Yang melambaikan tangan boleh berdiri sama-sama dengan saya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on! Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan. Come on, angkat tangan kita. Yes Lord. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi dengan iman, terima mujizat. Come on. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, menasihati kami, memberkati kami, menegur kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan, bukan hanya mendengar dan mendengar, tetapi melangkah dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi lebih lagi lewat pelayanan, lewat kehidupannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami mau mempersembahkan dari hati kami, lewat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Berapapun nominal yang kami mau persembahkan kepada Tuhan, kami percaya, kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, sebab kami tahu Tuhan memberkati dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.